Perkenalkan, nama saya Haga Yusmita. Saya mahasiswi semester 2 dari Universitas Citra Bangsa Kupang, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menganalisis kation. Kimia analisis secara garis besar dibagi dalam dua bidang yang disebut analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif membahas identifikasi zat-zat. Urusan adalah unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel atau contoh. Pada pokoknya, tujuan analisis kualitatif adalah memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur. Analisis kuantitatif berurusan dengan penetapan banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Prosedur yang biasa digunakan untuk menguji suatu zat yang tidak diketahui pertama kali adalah membuat sampel atau contoh yang dianalisis dalam bentuk cairan atau larutan. Selanjutnya, terhadap larutan yang dihasilkan dilakukan uji ion-ion yang mungkin ada. Kesulitan yang lebih besar dijumpai pada saat mengidentifikasi berbagai konsentrasi dalam suatu campuran untuk ion. Biasanya dilakukan pemisahan ion terlebih dahulu melalui proses pengendapan. Selanjutnya dilakukan pelarutan kembali endapan tersebut. Kemudian diadakan uji-uji spesifik untuk ion-ion yang akan diidentifikasi. Uji spesifik dilakukan dengan penambahan reagen atau bereaksi tertentu yang akan memberikan larutan atau endapan berwarna yang merupakan karakteristik atau khas untuk ion-ion tertentu. Analisis campuran kation-kation memerlukan pemisahan kation secara sistematik dalam golongan dan selanjutnya diikuti pemisahan masing-masing golongan ke dalam subgolongan dan komponen-komponennya. Pemisahan dalam golongan didasarkan perbedaan sifat kimianya dengan cara penambahan bereaksi yang akan mengendapkan ion tertentu dan pemisahan dari ion-ion lainnya. Sebagai suatu gambaran, penambahan HCl dalam larutan yang mengandung semua ion hanya akan mengendapkan klorida dari ion-ion timbal atau Pb2+, perak atau Ag+, dan raksa atau Hg2+. Setelah ion-ion golongan ini diendapkan dan dipisahkan, ion-ion lain yang ada dalam larutan tersebut dapat diendapkan dan penambahan H2S dalam suasana asam. Setelah endapan dipisahkan, perlakuan selanjutnya dengan bereaksi tertentu memungkinkan terpisahnya golongan lain. Jadi, dalam analisis kualitatif, sistematik kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation terhadap beberapa bereaksi, antara lain adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Umumnya, klasifikasi kation didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation-kation tersebut. Skema di bawah ini memperlihatkan pemisahan kation-kation dalam golongan 1 sampai dengan golongan 5 berdasarkan sifat kimianya. Setelah pemisahan dilakukan uji spesifik untuk masing-masing kation. Yang berikut metode pengerjaan. Pertama, alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, sikat tabung, rak tabung, pipet tetes, penangas air, batang pengaduk, papan hitam, dan kamera. Bahan yang digunakan yang pertama AgNO3, CuSO4, FeSO4, FeCl3, MnSO4, BaCl2, CaCl3, MgSO4, KCl, NH4Cl, Aquades, dan larutan-larutan bereaksi. Yang berikut adalah prosedur kerja. Pertama, pada sampel AgNO3 0,1 m. Tambahkan larutan HCl, NH3, NaOH, Kl, K2CrO4, Na2CO3, NH4OH, Na2S
Untuk seluruh prosedurnya sama, yaitu ambil 3 tetes AgNO3 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 tetes larutan. Setelah itu dikocok, amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan. Kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam rak tabung. Yang berikut sampel CuSO4. Tambahkan larutan NaOH, Kl, NH3, KCN, NH4OH, dan NH4CNS. Ambil 5 tetes CuSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes larutan yang sudah disebutkan tadi. Setelah itu dikocok, lalu amati perubahan warna dan tekstur dari larutan. Yang berikut FeSO4 0,5 m. Tambahkan NaOH, K4 FeCN6, K3 FeCN6, Na2S. Untuk seluruh prosedur kerjanya sama. Ambil 5 tetes FeSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan yang sudah disebutkan di atas. Setelah itu dikocok, lalu amati perubahan warna dan tekstur dari larutan. Yang berikut FeCl3 0,5 m. Tambahkan larutan K4 FeCN6, NaOH, NH3, CH3CONa, Ca2S, NH4CNS, K3 FeCN6. Untuk seluruh prosedur kerjanya sama. Ambil 5 tetes FeCl3 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes larutan NH3 atau jenis larutan yang sudah disebutkan di atas. Setelah itu dikocok, kemudian amati dan catat perubahan warna dan juga tekstur dari larutan tersebut. Yang berikut MnSO4 0,25 m. Tambahkan larutan NaOH, NH3, Na2S, NH4OH, PbO2. Seluruh prosedur kerjanya sama, yaitu ambil 5 tetes MnSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke tabung reaksi, kemudian tambahkan 3 tetes larutan NaOH atau larutan yang disebutkan di atas. Setelah itu dikocok, amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan. Untuk sampel MnSO4 ditambah dengan PbO2, ambil 5 tetes larutan MnSO4 menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke tabung reaksi. Selanjutnya masukkan reaksi PbO2 dan 5 tetes CHNO3. Setelah itu dikocok, lalu amati dan catat perubahan warna dan tekstur dari larutan. Yang berikut larutan BaCl2. Tambahkan K2CrO6, NH4-2CO3, Na2S, H2SO4. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan larutan HCl berbanding HNO3 sebanyak 3:1. Kemudian larutan BaCl2 akan diteteskan dan kemudian dikeringkan dan ditambahkan dengan etanol 0,5 ml. Langkah kerjanya sama seperti sebelumnya. Larutan BaCl2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan larutan yang sudah disebutkan. Kemudian pada larutan BaCl2 yang dikeringkan di dalam penguap ditambahkan 0,5 ml etanol, lalu yang berikut larutan CaCl2. Tambahkan larutan K4 FeCN6, K2 Cr2O7, NH4 2CO3, H2SO4. Kemudian ditambahkan HCl berbanding HNO3 sebanyak 3:1. Kemudian larutan CaCl2 dikeringkan, lalu ditambahkan etanol sebanyak 0,5 ml.
Langkah kerjanya sama seperti sebelumnya, yaitu larutan CaCl2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan yang sudah disebutkan, dan keringkan 7 tetes CaCl2 dalam cawan penguap, kemudian tambahkan etanol 0,5 ml, lalu nyalakan. Yang berikut adalah kesimpulan. Identifikasi kation-kation dalam larutan sampel dapat dilakukan dengan analisis kualitatif berdasarkan sifat-sifat dari kation tersebut terhadap reagensia. Reagensia digunakan untuk mengidentifikasi kation didasarkan pada kemampuan untuk bereaksi dengan bereaksi lain dan membentuk warna yang khas. Kation golongan 1 akan mengendap bila ditambahkan dengan anion Cl atau dari NaCl dan diperoleh endapan putih yang menandakan adanya kation Ag+ dan Pb12. Pb12 akan larut dalam air panas, sedangkan Ag+ tidak, karena kelarutan PbCl2 meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Sekian hasil penjelasan saya, terima kasih.